Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi teman-teman. Seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Hari ini kita ada di tanggal 26 Mei teman-teman. Di perdagangan kemarin kita udah dapat beberapa data terutama soal FOMC meeting yang dilakukan dini hari. Kita udah bahas di video analisa pagi kemarin ya teman-teman. Kemudian kemarin kita juga dapat data soal PDB Amerika Serikat yang ternyata mengalami penurunan meskipun masih sedikit di atas daripada ekspektasi market. Kalau kita lihat penurunan yang terjadi kuartal to kuartal itu dari 2,6% turun ke 1,3%. Ini penurunannya hampir 50%. Jadi bisa dibilang menurun drastis ya untuk ekonomi Amerika Serikat dan mereka mendekati yang namanya resesi teman-teman. Mungkin dalam beberapa bulan ke depan resesi tidak mungkin bisa terlalu dihindarkan ya. Kemudian ada jobless claim yang juga mengalami tren kenaikan meskipun sebenarnya masih di bawah daripada ekspektasi market. Dari 225.000 naik ke 229.000 jobless claim-nya, teman-teman. Kemudian juga ada pending house sales. Nah, untuk hari ini itu ada event yang cukup penting. Kalau kita perhatikan hari ini ada data soal PCE, Personal Consumption Expenditure. Ini data inflasi yang biasanya digunakan oleh The Fed untuk mengukur teman-teman yang namanya tingkat inflasi. Selain mereka pakai data CPI dan juga PPI. Jadi data PCE ini sebenarnya data yang paling berpengaruh dari ketiga itu ya. Karena data PCE juga bisa berdampak sama data PPI dan juga CPI untuk bulan depannya. Jadi menurut saya untuk data PCE di hari Jumat ini yang akan dibacakan itu jam berapa nih? Setengah delapan ya, setengah delapan malam nanti. Ini bakalan sangat-sangat berdampak sama pergerakan dari market. Jadi lebih berhati-hati aja buat sekarang ini, teman-teman. Jadi itu data ekonomi yang cukup penting untuk teman-teman perhatikan. Dari berita yang lain, teman-teman, ini perihal debt ceiling ya, yang masih dalam negosiasi, teman-teman. Kalau kita lihat dari berita terbarunya, mana dia? Nah, ini ya. DPR daripada Amerika Serikat itu berkunjung di hari Wednesday ya, di hari Rabu untuk sama-sama membicarakan soal kelanjutan daripada gimana nih debt ceiling yang kemarin ketunda terus ya, belum dapat yang namanya kesimpulan. Kalau kita lihat sih untuk sekarang ini dari beritanya itu menunjukkan ada semacam dualisme gitu ya. Ini bertujuan untuk meningkatkan yang namanya poin politik daripada kedua belah pihak, teman-teman. Jadi di Amerika Serikat ada dua partai besar yang akan berebut tahta dalam pemilu 2024 nanti, yaitu ya Republikan dan juga dari partainya Joe Biden yaitu Demokrat, teman-teman. Kalau kita perhatikan Republikan itu pro terhadap kenaikan limit daripada debt ceiling. Sementara Demokrat itu refuse terus, mereka nggak mau terus, teman-teman. Cuma kalau dari pertemuannya ini itu menunjukkan ya bahwa sebenarnya ini sudah mengarah ke fase-fase di mana kesimpulan akan diambil. Tapi masih belum dipublikasikan ke market. Nah, menurut Janet Yellen dan juga ekonomi expert ya itu mengatakan bahwa kalau nanti nanti suku bunga itu tidak dinaikkan, don't rise debt ceiling, itu bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan 3,8 million job loss. Ada pekerjaan sekitar 8 jutaan yang akan hilang, teman-teman. Dan juga dunia bisa saja masuk ke resesi. Selain itu juga akan ada sekitar 1,5 juta orang yang butuh pekerjaan. Jadi akan ada resesi besar kalau debt ceiling-nya nggak segera dinaikin. Ini udah diwanti-wanti sama Janet Yellen serta para ahli ekonomi. Nah, kemudian ya ini masih dalam pertimbangan teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari pemberitaannya sepertinya sih udah mau mengarah ke kesimpulan. Kita tunggu aja mungkin dalam beberapa waktu empat empat hari ya, cukup nggak ya 4 hari? Karena debt ceiling-nya kan akan gini di 1 Juni teman-teman. Jadi ini masih dalam proses ya. Semoga kita dapat berita terbarunya nih. Apakah naik, apakah enggak? Ya kita nggak tahu pasti juga teman-teman.
Terus ada dari New York City melakukan vote teman-teman soal deposito ya, deposit yang di freeze oleh Capital One Bank. Ini merupakan salah satu bank regional juga di Amerika Serikat, di mana sekarang para deposito nasabah itu di freeze, nggak bisa dicairin teman-teman. Ini mungkin pengaruhnya karena suku bunga lagi ya, lagi-lagi suku bunga disebabkan karena yang namanya likuidasi yang cenderung kecil untuk bank-bank seperti ini teman-teman. Potensi resesi lagi, jadi industri perbankan Amerika Serikat benar-benar terpukul karena kenaikan suku bunga. Kemudian ada berita juga dari Phantom Foundation. Phantom Foundation diketahui itu melakukan swap di Sushi Swap ya untuk koin multi mereka, dan kemudian mereka melakukan aksi jual teman-teman sekitar ya ini koin multi turun sekitar 26,5% dalam 24 jam terakhir ya, sempat drop ya teman-teman karena investor mereka dari FTM, sorry, Phantom ya. Phantom itu jualan, teman-teman. Menarik nih. Ada apa dengan koin multi? Kenapa mereka jualan? Dari berita yang lain ini datang dari Tiongkok. Sayang sekali beritanya dengan bahasa Mandarin. Cuman intinya adalah berita ini menggambarkan soal mereka sedang membangun yang namanya infrastruktur multi apa namanya em, metaverse teman-teman. Jadi metaverse, pemerintahan Tiongkok sendiri mensupport ya pembangunan kota metaverse, dan ini tentunya bisa meningkatkan adopsi masa depan yang bakalan semakin semakin gemilang, terutama mengarah ke dunia metaverse. Apakah akan berdampak sama koin-koin metaverse? Ya nggak tahu juga teman-teman. Tapi semoga aja deh, karena kemarin di beberapa video kita udah bahas ya soal Gala sama Gala, Mana, Sandbox itu kan semuanya pada turun tuh. Kita lihat dari data-data juga wheels-nya pada jualan. Nah, semoga berita-berita seperti ini bisa men-trigger harganya kembali menguat karena udah terlalu lama juga dalam posisi downtrend. Terus dari XRP. Ini berita dari XRP berbicara soal pengacara Kyle Chisio Kim itu mengundurkan diri sebagai penasihat Ripple Labs. Ini nggak tahu sih dampaknya seperti apa, apakah ini berdampak positif atau gimana. Tapi sepertinya pengunduran diri yang dilakukan oleh penasehat ini itu menunjukkan bahwa kasus Ripple sepertinya udah mau selesai ya. Kasus Ripple udah mau selesai, makanya mereka tutup. Sepertinya kita tinggal menunggu yang namanya keputusan. Ya semoga aja seperti itu teman-teman, karena masalah dari security SEC ini ya, Security Exchange Commission kan belum selesai sama XRP sampai sekarang. Dari berita yang lain juga datang dari Jerman teman-teman. Ini dari statistik Bundes yang kurang lebih mengatakan bahwa ekonomi Jerman sekarang udah masuk ke zona resesi karena dari PDB mereka atau GDP mereka kemarin menunjukkan posisi minus. Ini udah tanda-tanda nih Eropa bakalan terguncang karena Jerman, Prancis itu kan negara-negara besar yang cukup punya pengaruh ya, terutama di Eropa bagian barat teman-teman. Jadi ini udah mulai bau-bau resesi yang kedepannya kemungkinan bisa meluas ke berbagai negara juga. Ekspor impor tentunya melemah, Jerman ekspornya melemah kali ya, apalagi Indonesia kemarin kan nggak ngasih nikel, nggak ngasih tambang-tambang itu teman-teman, sehingga mereka juga untuk produksinya, produksi baja, produksi mobil-mobil itu juga kesulitan. Kasihan sih, tapi ya udah biarin aja gitu. Jadi resesi teman-teman. Kemudian ini dari berita dari apa nih, SEC ya. Ini semacam tindak melawan narasi dari SEC yang dikit-dikit itu mengatakan aset ini adalah security, aset ini adalah security. Kemudian platform DeFi juga kena. Jadi ini dari Mark Cuban juga mendukung teman-teman bahwa sebenarnya ini tidak akan berfungsi dengan Filecoin. Jadi Filecoin kan dituduh juga ya sebagai salah satu koin yang dianggap security. Jadi ini dapat dukungan daripada antusiasme daripada cryptocurrency. Oke, itu beberapa data yang dari ekonomi cukup penting hari ini. Ingat ya, ada data PCE dan juga ada beberapa data dari luar yang cukup meramaikan. Kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin seperti apa, hari ini Bitcoin bergerak sudah downtrend, sudah turun daripada ASCEND apa yang namanya channelnya ini. Channel sideways-nya sudah breakdown. Menurut saya sekarang view-nya market mengarah kepada fase koreksi.
Selain itu, dilihat dari posisi DXY atau indeks dolar terus menguat ya di perdagangan kemarin, sekarang udah tembus ke 104,2 dolar. Dengan posisi yang seperti sekarang ini, menurut saya peluang daripada indeks dolar ke depannya masih akan sangat terbuka untuk naik sampai kisaran 105. Wow. Jadi itu akan mengkonfirmasi dia membentuk pola double bottom bila berhasil menembus resistance di kisaran 106 ini. Kalau ini memang confirm double bottom, itu berarti news yang mengiringi harusnya sih adalah news di mana debt ceiling-nya dinaikin ya. Kalau debt ceiling dinaikin, ya bagus banget itu buat market crypto, teman-teman. Kenapa? Karena market crypto bisa diskon lagi. Enggak lah teman-teman, bercanda. Jadi kalau kita lihat juga dari pergerakan S&P 500 di perdagangan kemarin juga sedikit mengalami penguatan teman-teman, naik sekitar 8%. So far ya Bitcoin masih dalam fase yang cukup cukup seru ya ini. Bitcoin berusaha buat bertahan sementara dari aset yang lain seperti gold itu udah terkapar turun, tapi Bitcoin masih tetap strong di perdagangan sekarang. Overall dari pergerakan ini saya masih melirik kalau Bitcoin bisa aja turun balik lagi ke kisaran harga 25.000. Oke, 25.000 adalah target kita, sementara dia sudah breakdown dari yang namanya channel ini, kemungkinan kalau dia gagal balik naik ke 26.600, ya udah kemungkinan terbesarnya adalah Bitcoin masih dalam posisi penurunan. Dari volume smart money sangat-sangat kecil di market, teman-teman. Ini market pada wait and see semua. Untuk news kenapa Bitcoin-nya turun? Ya, kemarin kita udah bahas di analisa pagi juga, jadi silakan teman-teman yang mungkin ketinggalan bisa tolong dicek video kita yang kemarin tanggal 25 Mei. Itu kita udah bahas soal beberapa pejabat Fed yang masih yakin bahwa suku bunga masih bisa dinaikkan. Sekarang view-nya Bitcoin menurut saya dia ada possibility untuk tembus, tapi buat tembus ke area resisten ini tentunya tidak akan mudah. Arah Bitcoin masih cukup struggling dan sementara sih dia cuma ngetes level di kisaran 26.500. Bila mana dia gagal, maka fase koreksi tidak akan terhindarkan dan market berpotensi akan kembali mengalami koreksi. Dari posisi smart money pun juga cenderung kecil di market meskipun volumenya cenderung naik di perdagangan kemarin. Di sini saya melihat indikasi bahwa fase penurunan masih bisa berpotensi buat Bitcoin hari ini. Ya, semoga dari beberapa data ini cukup penting buat teman-teman dapatin, terutama data PCE. PCE ini akan sangat-sangat berdampak dan tidak ngaruh sama yang namanya pergerakan dari Bitcoin. Bisa jadi Bitcoin ditendang ke atas, ditendang ke bawah, kemudian dibanting lagi ke atas atau dibanting lagi ke bawah. Jadi market bisa sangat-sangat volatile. Jadi hati-hati buat teman-teman untuk perdagangan hari ini. Oke, gitu aja deh buat pembahasan Bitcoin kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya Andri. Terima kasih.